Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u, hadis yang ketujuh. Ngan Abi Ruqayyata Tamim bin Aus Ad-Dariyi. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dariyi, dari kampung Ad-Dariyi. Radhiya semoga meridhoi Allah anhu kepada Abi Ruqayyah Tamim Aus Ad-Dariyi. Ayo dikasih makna. Qala anan nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala bersabda, ad-dinun nasihatu, agama itu nasihat ya, maksudnya agama Islam. Kulna untuk kita, kulna maka bermatur, kulna matur kita, kulna liman, kulna berkata kita liman kepada orang, kola. Jadi Abi Ruqayyah bertanya kepada Nabi, liman pada orang ya Rasul. Kola bersabda Rasul, lillahi kepada Allah, bagi Allah, wali kitabi dan bagi kitabnya Allah, walir rasulihi dan bagi utusannya Allah, wali a'immatil muslimina dan bagi pemimpinnya orang muslim, wa ammatihim dan umumnya orang muslim. Jadi agama itu nasihat bagi siapa? Lillah, yang pertama bagi Allah. Artinya apa? Kalian itu tentunya harus ibadah ke siapa? Ya lillah, ibadah kepada Allah. Nah, belajar ini berarti kita lillah, nasihat kepada Allah. Jadi agama Allah itu ada yang mempelajari, agama Allah itu ada yang membantu menjaga. Walaupun hakikatnya Allah itu bisa menjaga agamanya sendiri. Nah, kalau kita dengan belajar begini berarti kita menjaga ya agama Allah. Belajar mempelajari ibadah, tata cara sholat, zakat, puasa ya, serta sunah-sunahnya, itu namanya lillah. Yang kedua wali kitabihi, dan kitab-kitab Allah. Berarti kita harus wajib mempelajari kitab-kitabnya Allah, Quran ya. Kitab-kitab Allah itu bukan hanya Quran ya, termasuk sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul ada hadis ya. Wali rasulihi, utusannya Allah, berarti hadisnya Allah. Kalian harus mempelajari ya, kitabnya Allah, hadisnya, utusannya Allah. Wali a'immatil muslimina dan bagi pemimpinnya orang Islam ya. Kalian juga ad-dinun nasihatun itu kepada pemimpin. Makanya kalian wajib mendoakan kepada pemimpinnya orang Islam. Ini kata hadis. Waktu itu Bapak pernah singgung ya, mendoakan presiden ya, mendoakan presiden. Nah, kalau kembali kepada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu hukumnya wajib ya, wajib ya. Kalian mendoakan pemimpin ya, mendoakan pemimpin itu semuanya adalah fardu ain. Ada yang menyebut fardu kifayah, tapi hukumnya fardu aja. Mendoakan pemimpin, mempelajari kitab Quran, mempelajari hadis ya. Makanya walaupun presiden ya, untung kalian belum ada hak untuk memilih. Kalau sudah ada hak memilih ya, walaupun jago kalian nggak terpilih ya, menurut hadis ini kalian wajib mendoakan terhadap pemimpin. Pemimpin itu siapa ya? Dari atas kelas negara ya presiden, serta menteri-menterinya, pembantunya ya. Ke bawah lagi gubernur, ke bawah lagi bupati atau wali kota, ke bawah lagi camat, ke bawah lagi RW atau RK, rukun warga, ketua RW, ketua RK, ketua RT. Nah, itulah pemimpin kita ya, kalian wajib mendoakan. Ini namanya ad-dinu nasihatun wali a'immatil muslimin, pemimpinnya orang Islam, wa ammatihim dan umumnya orang-orang Islam. Kalian juga wajib mendoakan umat Islam yang lain. Makanya setiap berdoa Allahumma fir lil muslimin
muslimin muslimat, mukminin mukminan, al ahya'i minhum wal amwat. Jadi apa namanya, doa itu ada adabnya. Yang pertama apa ya? Doa itu ada adabnya. Yang pertama baca sholawat. Kalian ini perhatikan. Jadi jangan hanya sekedar doa, baca sholawat. Karena apa? Kalau kalian nggak baca sholawat, nanti berarti tidak tawasul kepada Nabi. Ya, kita bersolawat kepada Nabi itu artinya tawasul kepada Nabi supaya doa kita diijabah oleh Allah. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya, dengan bahasa masing-masing lah. Robbauna boleh, soghira boleh, shighara boleh. Pertama mendoakan diri kita dan kedua orang tua kita. Urut-urutannya itu baca sholawat, mendoakan diri kita dan kedua orang tua kita, baru Allahumma ighfir lil mukminin mukminat muslimin muslimat, ya. Nah, baru berdoa yang lainnya. Kalau kalian nggak pakai adab itu, nggak mendoakan diri kita, orang tua kita, atau lil mukminin mukminat muslimin muslimat, kalian termasuk orang yang bakhil, Begitu juga kalau kalian mendengar sholawat, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian harus menjawab. Kalau kalian tidak menjawab, itu termasuk kalian dicap oleh Rasul itu orang yang bakhil. Menjawabnya apa? Sholli alaihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholli alaihi. Kalau santri gitu, ya. Berarti apa? Sholawat kepada Nabi, ya, sholawat kepada Nabi. Kalau ada pengajian ya sallallahu alaihi wasallam, itu yang lengkap. Kalau kalian nggak menjawab sholawat, kalian dicap oleh Nabi termasuk orang yang bakhil, ya. Jadi kalian nggak menjawab sholawat juga, dia termasuk orang yang bakhil. Kalian nggak mendoakan kepada diri kalian sendiri, orang tua, orang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, dicap oleh Nabi termasuk salah satu orang yang bakhil. Jadi ada adabnya, ya. Jangan kamu lewati. Pertama baca sholawat, mendoakan diri kalian sendiri, kedua orang tua kalian, baru mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, baru berdoa yang lain. Kalau enggak, nanti kalian dicap orang yang bakhil. Jelas ya, termasuk yang terakhir mendoakan kepada sesama muslim, yakni mukminin mukminat, muslimin muslimat. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Muslimun, oleh Imam Muslim. Al hadits tsaminu, ayat diberikan arti yang belum ngantuk. Nah, al hadits tsaminu, hadis yang ke-8. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiya, semoga meridhai Allah anhuma, kepada Ibnu Umar, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap kalian dengar sallallahu alaihi wasallam itu kalian menjawab sholli alaihi. Kalau nggak menjawab gitu, kalian dicap bakhil alias pedit. Padahal bakhil, pedit, buntut kasiran itu termasuk penyakit hati yang sangat berat. Pembahasannya panjang sekali, ya. Ta'lim muta'alim itu ya bakhil sama apa? Kewargen, ya, makan yang terlalu kenyang. Nah, itu termasuk penyakit hati yang sangat berat. Berkata Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar, Umir itu diperintahkan aku. Oleh siapa? Oleh anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, jadi yang bersabda ini Rasul. Umir tuh, aku diperintahkan an uqotila, agar memerangi annasa, manusia, hatta yashhadu, sehingga manusia itu bersaksi, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang pantas disembah itu maujud dengan hak illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi Nabi itu diperintahkan untuk memerangi manusia agar bersaksi kepada Allah dan Nabi Muhammad. Jadi kalau waktu itu masuk Islam itu diperangi, ya.
Kalau sekarang enggak, ya diperangi itu hanya mendakwahkan. Sekarang ukotila ini kalau zaman sekarang itu ya didakwahkan. Kalau awal perkembangan Islam itu diperangi, suruh memerangi supaya masuk Islam. Jadi memerangi siapa? Manusia, sehingga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu. Yang kedua apa? Wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat, artinya melaksanakan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan mendatangi zakat, artinya setiap tahun sekali fitrah, setahun sekali masuk nisabnya, punya amalnya zakat mal. Kalau bertani ya zakat pertanian. Kalau berdagang ya zakat berdagangan. Setiap tahun sekali kalau masuk nisab. Fa iza fa'alu, maka tatkalanya mereka manusia itu mengerjakan zalika, yakni ajakan Nabi untuk bersaksi pada Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat, asomu, dilindungi. Kalau orang udah bersaksi ya, bersaksi membaca syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, itu dilindungi. Mini dariku, dima'ahum, darahnya nggak boleh diperangi, walaupun belum haji ya, walaupun belum puasa ya, itu nggak boleh diperangi. Di sini hanya disebutkan yuqimus sholat wa yu'tuz zakat, sama bersaksi kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak boleh perangi. Dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Walaupun baru syahadat, sholat, bayar zakat, itu tidak boleh diperangi, hartanya tidak boleh dirampas, dilindungi oleh siapa? Oleh Nabi. Illa bihaqqil islami, kecuali dengan haknya Islam. Haknya Islam itu apa? Ya zakat atau sedekah atau apa yang lain-lain. Wa hisabahum, dan diperhitungkan ala Allahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Nah, itu diperhitungkan hartanya itu. Kalau untuk dibelanjakan di jalan yang benar, berarti dia akan mendapatkan imbalan kebaikan karena beramal di jalan amal yang soleh. Kalau di jalan kejelekan, ya tentunya nanti dapat imbalannya itu ya siksa neraka gitu. Karena hartanya untuk di jalan yang jelek. Rawahul Bukhari, rawahu, diriwayatkan hadis ini Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Jelas ya. Jadi walaupun nanti kalau tetangga kalian sudah bersaksi, masuk syahadat, masuk Islam, melaksanakan sholat, membayar zakat, itu tidak boleh diperangi, tidak boleh dirampas hartanya, itu harus dilindungi. Walaupun nanti hartanya itu ada perhitungannya sendiri di sisi Allah. Beramal yang baik berarti pahalanya surga, dia di jalan yang jahat ya untuk nanti balasannya neraka. Jadi artinya kalau untuk jalan amal yang soleh itu ya untuk sedekah, untuk perbuatan yang baik, sedekah Jumat, ya, macam-macam, bantu bangun musola, bangun masjid, bangun madrasah, membantu orang yang nggak mampu, itu di jalan yang baik. Kalau di jalan yang jelek ya untuk judi, untuk minum-minuman, untuk segala sesuatu yang dilarang oleh Islam. Jelas ya? Nah, ini masih banyak yang nggak ngantuk atau yang udah ngantuk. Satu hadis lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisut tasi'u. Hadis yang yang ke-9. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, Abi Hurairah kemarin udah Bapak jelaskan kan. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abi Hurairah ini adalah pemberian dari Nabi. Karena apa? Abdurrahman bin Sakhr ini cinta terhadap kucing kecil. Hurairah itu artinya apa? Kucing kecil.
Makanya Abdurrahman bin Sakhar itu oleh Nabi dipanggil Abi Hurairah. Artinya apa? Bapaknya kucing kecil. Radhiya, semoga meridhai Allah anhu, kepada Abi Hurairah. Akhirnya yang terkenal ya apa? Abi Hurairah, bukan Abdurrahman bin Sakhar. Qala berkata Abi Hurairah, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, sesuatu nahaitukum yang dilarang terhadap kamu sekalian, anhu, dari sesuatu yang dilarang, fajtanibuhu, maka jauhilah. Ini Abi Hurairah mendengar kalau kamu itu apa dilarang dari sesuatu, maka jauhi. Kata siapa? Kata Abi Hurairah. Abi Hurairah mendengar langsung dari Rasulullah. Kalau segala sesuatu yang dilarang berarti harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Ya, segala bidang. Misalkan di pesantren ini ya, aturannya apa ya. Hendaknya kalian patuh terhadap aturan pesantren. Ya, bukan hanya aturan agama, aturan negara, aturan pesantren, atau aturan organisasi. Kalau kalian nanti masuk organisasi ya, misalkan pramuka atau karate, itu kan ada aturannya. Kalian harus taat kalau kalian masuk ke organisasi tersebut. Ya. Apalagi ini dari Allah, kalau dari Nabi. Kalau yang dilarang Nabi maka jauhi. Fajtanibuhu wa ma amartukum, wa ma, dan sesuatu, amartukum, yang diperintahkan kepada kamu sekalian, bihi, dengan perintah, faktu, maka laksanakan. Ya, kalau segala sesuatu yang diperintah agama, kalian harus menjalankan. Kalau kalian di pesantren ya sama. Nah, segala sesuatu yang diperintahkan oleh pesantren ya harus kalian melaksanakan. Hafalan ya menghafalkan, murojaah mengulang hafalan, takrir, nah, kalian harus mengulang sesuai jadwal yang telah dijadwalkan. Jadi segala lini kehidupan itu oleh Islam diatur secara tertib. Kalau kalian masuk ke pesantren ya harus taat kepada aturan pesantren. Kalau kalian masuk organisasi, suatu organisasi ya harus taat juga. Itu perintah daripada agama. Apalagi aturan agama itu sendiri, kalian harus benar-benar taat. Faktu minhu mastata'tum, semampumu ya. Semampumu ini yang jarang orang ya. Kalian harus semampumu. Kalau mampumu kalian misalkan diperintahkan oleh pesantren, oleh ustadz, kalian setahun harus hafal 5 juz ya. Kalian berusaha. Tapi nanti ujung-ujungnya ya harus semampumu. Kalau nggak mampu 5 juz setahun ya hanya 2 juz ya. Mampumu 2 juz ya 2 juz. Mampumu 1 juz ya 1 juz. Tapi dengan cara kalian harus kerja keras dulu. Nggak boleh santai. Nah, mentang-mentang oh di hadis mastata'tum, semampuku, semampumu, wah sama setengah juz. Tapi tidak kerja keras, belajarnya tidak sungguh-sungguh. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Fa inna ma, maka sesungguhnya sesuatu, ahlaka, fa inna ma ahlaka, kerusakan, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian semua, kasratun, kebanyakan, masa ilihim, pertanyaan mereka. Jadi kerusakan orang-orang sebelum kita itu kebanyakan adalah banyak tanya. Jadi kalian itu tidak boleh terlalu banyak tanya. Entah itu urusan agama, entah itu urusan dunia. Ya, dengar aja, perhatikan ya. Guru menjelaskan, menerangkan, perhatikan. Nah, nanti kalau kalian belum benar-benar nggak tahu, baru tanya. Nah, kalau pertanyaan yang menjebak atau melemahkan, itu yang nggak boleh. Pertanyaan itu yang diperbolehkan itu adalah kalau kalian benar-benar belum tahu. Tapi kalau kalian udah tahu ya nggak usah banyak pertanyaan ya. Karena apa? Orang-orang sebelum umat Muhammad itu hancur itu karena apa? Banyak pertanyaan. Karena banyak pertanyaan. Wahtilafuhum, dan banyak pertentangan mereka. Jadi
orang ya umat sebelum umatnya Nabi Muhammad itu hancur lebur itu karena banyak pertanyaan, banyak perselisihan. Sama, kalau kita banyak perselisihan sekarang kita akan hancur. Ala anbiyaihim atas nabi mereka. Jadi umat-umat dulu hancur lebur ya dihancurkan oleh Allah itu karena terlalu banyak pertanyaan dan pertentangan kepada nabi-nabi mereka. Umatnya Nabi Musa ya terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak perselisihan dengan nabinya sehingga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kok kelihatannya capek tadi kegiatannya apa? Hah? Jumat kan udah dikit, sengaja Bapak coba Jumat, masih banyak yang capek juga. Ya. Masih diperlukan nggak ngaji? Kalau nggak Bapak berhenti malah enak Bapak, nggak jauh-jauh ya capek ini tenggorokan ya, kering, jauh lagi. Cukup kalian latihan pramuka ya happy kalau Jumatan makan-makan ya. Ini hari Ahad karate, nggak usah banyak ngaji ya, yang gini-gini di stop aja sama Bapak. Masih perlu nggak? Yang semangat coba, Bapak udah kering tenggorokan ya jauh-jauh. Jadi Bapak bingung mau coba Jumat ya, masih banyak yang ngantuk ya. Ya nanti kalau nggak perlu ya ngomong aja ya, malah enak Bapak, nggak capek ya, nggak capek. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa jinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa jinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa jinatal arsh. Alhamdulillahi rabbil alamin.